Hai, selamat datang di podcast The Speaker's Mind. Bareng lagi sama aku Amalia yang bakal nemenin kamu selama beberapa menit ke depan. And guys, ini adalah video learning journal ke-10. Wah, gak kerasa nih. And anyway, hari ini cukup fun banget karena teman-teman yang presentasi itu pada keren-keren semua. Yang pertama itu ada Ariska Manggarani, di mana dia menjelaskan tentang jodoh, avoidant, anxious, dan lain-lain. Next ada Raffi, di mana membagikan pengalamannya naik gunung bersama teman-temannya. Dan menurutku itu keren banget karena kita juga dikasih pemandangan sunrise di sana. Wah, itu keren sih. Terus selanjutnya ada Ina, di mana dia berperan sebagai guru bahasa Arab. And all it's good. Terus ditambah ada satu orang lagi nih teman-teman. Kan Pak Adi sudah menugaskan kita untuk membuat cerpen. Nah, cerpen-cerpen ini sudah Pak Adi pilih dari yang bagus, sangat bagus, dan juga ada yang remedial. Lalu untuk yang sangat bagus ini, ada satu orang perwakilan yang membacakan hasil cerpennya di depan kelas, yaitu Rara. Rara menceritakan ada seorang gadis yang mana dengan lika-liku kehidupannya, dia sangat memperjuangkan pendidikan serta impiannya. Wah, keren sih. Nah, materi yang bakal aku bahas hari ini penting banget buat kita semua. Terutama yang sering merasa keringat dingin kalau disuruh maju ke depan kelas, yaitu tentang fobia berbicara atau demam panggung. Teman-teman, tahu nggak sih, fobia berbicara ini punya istilah ilmiah, namanya glossophobia. Ini tuh bukan cuma sekedar gugup biasa pas mau presentasi ya, tapi ketakutannya itu berlebihan saat mau bicara di depan umum. Dan tanda-tandanya itu kerasa banget di badan kita. Ada ciri-ciri fisik kayak jantungnya berdebar kencang, nafas tersenggal-senggal, sampai tangan gemetar dan bibir itu kerasa kering. Sampai ada nih teman-teman yang dia tuh merasa mual atau pusing sebelum tampil. Gak cuma fisik, secara emosional kita juga sering diserang pikiran negatif. Kayak takut banget dinilai jelek sama audiens, takut tiba-tiba lupa materi, atau merasa panik, sampai pengen kabur aja dari situasi itu. Jujur, aku rasa kita semua pasti pernah ada di posisi ini kan? Kira-kira kenapa sih hal ini tuh bisa terjadi? Ternyata teman-teman, hal ini terjadi bisa karena trauma di masa lalu. Mungkin pernah punya pengalaman buruk pas lagi ngomong di depan banyak orang. Atau ya karena terlalu perfeksionis, punya standar yang terlalu tinggi, sampai takut banget nih kalau buat salah sedikit aja. Dan selain itu, kurangnya persiapan juga jadi faktor utama yang bikin kita makin cemas. Kalau ini dibiarin, dampaknya kurang oke buat masa depan kita nanti. Jadi kita itu bakal sering menghindar dari kesempatan, performa belajar menurun, dan akhirnya menghambat perkembangan karir kita. Untuk mengatasi rasa takut, Pak Adi menekankan pentingnya menetapkan tujuan yang realistis dan memiliki kemampuan untuk memvisualisasikan masa depan dengan membayangkan diri kita sebagai seorang pakar yang sangat mengerti materi yang sedang kita bawakan. Kita juga harus memahami kebutuhan audiens dan berusaha menghilangkan pikiran negatif seperti rasa pesimis atau ketakutan berlebihan. Karena kunci utamanya adalah jangan menjadikan presentasi sebagai beban
melainkan sesuatu yang menyenangkan atau fun. Selain aspek mental, kita perlu menerapkan tips praktis seperti mempersiapkan diri sebaik mungkin, rutin berlatih di depan kaca atau kamera, hingga menggunakan trik menatap jidat audiens jika belum sanggup menatap mata mereka secara langsung. Jangan lupa untuk selalu mengatur napas dengan berhitung 1-10 secara berulang, berdoa, serta mengucapkan mantra afirmatif seperti aku bisa berhasil. Sebagai bentuk sugesti diri agar perasaan menjadi lebih tenang dan percaya diri saat tampil. Kesimpulannya teman-teman, demam panggung itu sesuatu yang sangat wajar dan bisa diatasi asalkan kita mau nih persiapan dan latihan yang tepat. Teknik relaksasi itu penting banget loh buat ningkatin rasa percaya diri. Ingat, pesan di materi Pak Adi, setiap orang juga punya potensi buat jadi pembicara yang hebat, termasuk kamu. So, jangan ragu buat ambil kesempatan bicara ya. Sekian Learning Journal hari ini. Aku Amalia, pamit dulu dari The Speaker's Mind. Keep speaking, stay confident, and see you in the next episode. Bye!